Selamat malam. Kami dari tim Jejak Malam. Kali ini kami akan mengupas tuntas, mengenal lebih jauh tentang patilasan Makom Syekh Jambu Karang di Desa Wiorowetan, Kecamatan Ulujami. Yang seperti tadi kami sampaikan, kali ini kami tim Jejak Malam ingin mengenal lebih jauh tentang patilasan Makom Syekh Jambu Karang di Desa Wiorowetan, Kecamatan Ulujami. Tepatnya di Makom Syekh Jambu Karang. Saya akan silaturahmi bertemu dengan yang mengurus makom ini. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu ngapunten nggih, Pak. Oh, nggih. Kami dari tim Jejak Malam. Ya. Ngapunten mau silaturahmi Monggo. sini sekaligus ingin mengenal lebih jauh atau ingin mengetahui lebih dalam tentang patilasan Syekh Makom Syekh Jambu Karang. Monggo Pak. Ngapunten saged. Nggih, saya persilahkan. Matur suwun. Nggih, monggo. Silakan. Nggih, matur suwun. Alhamdulillah. Ngapunten nggih Pak niki. Nggih. Istirahat panjenengan. Oh, boten niku pun tugas kula ten mriki enten tamu nggih kula monggo akan Matur suwun. Jadi ini Pak, sebelumnya saya mewakili dari tim Jejak Malam. ya. Mendengar bahwa di Desa Wiorowetan Nggih, leres. itu ada patilasan Syekh Jambu Karang. Nggih. Ini yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kedatangan kami dengan para rombongan itu ingin mengenal lebih jauh atau bisa dikatakan mengupas tuntas Makom patilasan Syekh Jambu Karang ini. Oh, siap. Berhubungan jenengan pingin tahu sejarah atau pingin tahu bahwa itu kesini, ya nanti saya ceritakan secara singkat apa yang saya ketahui sementara. Jadi nggak bisa cerita yang panjang lebar atau gimana, yang sementara saja. Begitu. Nah ini berarti berarti sambil badhe mlebet Nggih, sak derenge mlebet jenengan nggih mundurin. Oh, Nggih, kados niku. Ampun, jenengan mriki langsung mlebet nggih. Ngapuntene niku nggih tata sopan santun, karena kita sebagai orang muslim ya wudu dulu baru jenengan masuk tawasul. ya Pak, kalau gitu berarti saya tak ambil air wudhu dulu. Oh, Nanti pas ke dalam nanti kita ditulungi juga nggih. Oh, nggih. Sekanan mangke kula badhe siar ngoten nggih. Apunten kula tak Nggih, ambil air wudhu. monggo Pak. Nyuwun sewu nggih. Nggih. Sampun Pak, niki langsung mlebet. Nggih, monggo Nggih. langsung awan mlebet. Nggih. Nggih.
Alhamdulillah. Dapat ya Allah. Ngomong-ngomong, ngapunten dereng tepang jenengan niki. Jenengan berarti sing asmine sinten? Kula asmine Mulyadi, tapi terkenal enten mriki manggil kula Icang. Oh, Pak Icang ngoten. Tapi nama sebenarnya itu ya Mulyadi. Pak Mulyadi, asli Wiara Wetan. Asli. Berarti tanah kelahiran sini, Pak. Iya. Makam ini itu ya diurus sama pengurus yang namanya Forum Peduli Makom, yang peduli makom. Ya banyak, berarti bukan saya sendiri. Makanya ditulis Forum Peduli Makom. Iya. Artinya berarti sanes diuji, Pak. Boten. Yang ngurusi berarti orang banyak dan itu juga orang-orang Wiara Wetan sendiri juga. Orang Wiara sendiri juga semuanya. Ada tangan kami itu ingin tahu sejarah asal usul Syekh Jambu Karang di Wiara Wetan. Ya, mohon untuk diceritakan bisa secara garis besar tidak apa-apa tentang asal usul makom Patilasan Syekh Jambu Karang ini. Iya. Gini ya Pak. Iya. Semenjak adanya nama Syekh Jambu Karang itu ya baru 10 tahun ini. 10 tahun. Ya. Berarti ini 2021, 10 tahun yang lalu berarti 2011. Berarti kan masih belum lama ya Pak? Belum lama. Nah, ceritanya itu ya di sini tuh dulu ada yang dikeramatkan atau yang disepuhkan. Itu ada 2 orang yang masyarakat Wiara Wetan itu yang tahu itu namanya Mbah Nurdio dan Mbah Abang. Mbah Nurdio, Mbah Abang. Teng makomnya teng mriki di sini juga atau bagaimana? Ya, makam Mbah Nurdio aja di sini, juga Mbah Abang di sini, tapi tempatnya lain. Lokasinya beda. Kalau Mbah Abang itu di sini, iya. Kalau Mbah Nurdio itu katanya di tengah-tengah kuburan umum. Oh, yang TPU ini ya? Ya, ini kan tempat ini kan termasuk tanah milik desa atau pemakaman umum ya. Ini bukan tanah pribadi. Nah, dari dulu itu memang sudah ada yang nguri-nguri atau menghormati, ngopeni lah bahasanya yang Jawa kuwi, ngopeni makam beliau. Beliau yang mana ini? Ya, Mbah Nurdio dan Mbah Abang itu. Dan Mbah Nurdio sendiri ada yang nguri-nguri tapi lain orangnya. Mbah Abang juga ada. Sampai sekarang masih ada yang nguri-nguri Mbah Abang Mbah Nurdio. Semenjak muncul atau adanya Syekh Jambu Karang itu Mbah Nurdio sudah nggak ada yang nguri-nguri. Terus yang Mbah Abang karena pertempatannya di sini sama, kebetulan itu tadi saya dan teman-teman dan pengurus yang lain, iya. Itu mereka sudah tidak menguri-nguri lagi, berarti sudah mungkin ya dipasrahkan dengan pengurus Forum Peduli Makom itu. Berarti saniki berarti teng Wiara Wetan makom itu berarti Syekh Jambu Karang yang diurus gitu. Iya, Syekh Jambu Karang itu. Nah, awal mulanya ketemunya adanya makom Patilasan Syekh Jambu Karang itu bagaimana Pak? Nah, ini Pak, ini yang jadi polemik dari dulu itu iya. Ya nama Mbah Abang atau Mbah Nurdio itu ya hanya
katanya saja, tapi walaupun katanya tapi diakui masyarakat mengakui bahwa Mbah Nurdyo itu ada, Mbah Pang ada. Bahkan mungkin sampai sekarang pun masih banyak yang meyakini, masih meyakini ya adanya Mbah Abang sama Mbah Nurdyo. Iya. Nah, karena ketidaktahuan dari pengurus, kebodohan dari pengurus, dan akhirnya kita panggilkan ahli makom yang membuka makom. Nah, pengurus sendiri itu ya kaget, kok bisa ketemunya ada wali di sini, karena pertama sebelum dibuka itu ya pengurus makom itu ya yang menawar formulir makom itu sudah silaturahim, sudah menemui para sesepuh atau tokoh agama sendiri. Bagaimana sih Mbah Abang itu sejatinya siapa, Mbah Nurdyo itu siapa? Mereka malah mengatakannya ya nggak tahu, cuma hanya katanya dari dulu itu ya Mbah Nurdyo dan Mbah Abang itu ya ada katanya sesepuh sini atau leluhur sini. Nah, dari teman-teman kami pengurus makom itu punya keinginan, ayo daripada makam ini diurus tidak dimunculkan atau dengan sembunyi-sembunyi, akhirnya sepakat kita munculkan, tapi dengan syarat kita harus memanggilkan ahli makom, karena kita kan biar tidak disalahgunakan atau salah pengertian. Ya. Nah, ketika sudah dipanggilkan ahli makom yang membuka di sini, ternyata malah yang muncul ibaratnya saya Jambu Karang. Iya. Karena yang membuka itu juga sudah bertanggung jawab, maksudnya bertanggung jawab, bukan asal-asalan mengatakan ini petilasan saja Karang, tapi sudah dipertemukan dengan guru-guru yang katanya guru mursyid dari ujung timur sampai ke ujung baratnya itu mengiyakan kalau itu petilasannya saja. Makanya iya, gimana orang kasih orang nggak tahu, sudah ada yang tanggung jawab dan sudah diiyakan sama orang-orang yang tahu masalah makom, ya kita akhirnya meyakini memang di sini itu ada makam wali. Saya sendiri secara pribadi juga kaget ketemu saja Jambu Karang, tapi di balik itu ya saya merasa bangga, bagainya kok di desa kami ada petilasan wali. Itu saya sendiri itu sangat bangga sekali, apalagi sebagai masyarakat Wirawetan. Sebagai masyarakat Wirawetan, apalagi di situs sejarah Jambu Karang itu kan bukan situs yang kecil, itu sudah mendunia. Iya. Jadi makam ini ya bukan milik warga Wirawetan ini, enggak. Ini makam ini ya milik semua. Arti siapa saja, artinya barangkali pilih siaro, pilih silaturahmi, jadi bisa gitu ya. Bisa, jadi semua orang, semua golongan, siapa saja yang mau siaran di sini ya boleh. Karena dengan adanya atau mediasi perantara makam itu kan untuk menjalin silaturahim, menjaga persatuan. Jadi kan dengan kita mengenal orang banyak, akhirnya tahu, oh tujuan kita seperti ini ya. Itulah tujuannya ya seperti itu. Dan tujuan para pemilik makam sendiri itu ya sebenarnya untuk menyatukan warga Wirawetan sendiri, Pak. Nah, untuk ini, Pak, ini kan saya Jambu Karang, saya juga pernah dengar di daerah Petarkan, tepatnya desa Bener itu juga ada saya Jambu Karang. Iya. Kemudian di Karangbrei ya. Juga saya Jambu Karang. Nah, tibanya di desa Wirawetan berarti bisa diartikan beberapa tahun yang lalu, mungkin sebelum dibuka makom ini saya Jambu Karang sini ada itu, berarti kemungkinan berarti beliau pernah singgah di desa Wirawetan. Iya, benar seperti itu. Nah, sejatinya saya Jambu Karang sendiri itu sebenarnya siapa? Ya, menurut itu yang buka itu saya Jambu Karang itu kalau menurut sejarah pun, ada sejarah pun, kalau saya Jambu Karang itu ya anak Raja Pajajaran pertama, Pak. Anak Raja Pajajaran. Ya. Berarti Raja Pajajarannya yang keberapa itu? Yang pertama. Yang pertama. Brawijaya I. Brawijaya I.
Nah, Raja Pajajaran Brawijaya I itu punya anak dua. Yang pertama namanya Munding Wangi, yang kedua Sadang Kemuning. Nah, yang ini berarti yang pertama Munding Wangi. Ya. Itu nama aslinya, Pak? Nama aslinya. Nah, kenapa Munding Wangi itu jadi saja Bukarang? Ya, sejarah mengatakan ya bahwa Pangeran Munding Wangi itu ya memang nggak senang dengan di kerajaan-kerajaan itu. Dia senangnya emang senang ya bertapa, kesekten seperti itu. Ya, saja dia bertapa dan melihat ada sinar yang mencorong ke atas. Iya. Dia penasaran sinar apa itu. Akhirnya dicari. Nah, dalam perjalanan saja Bukarang ya mungkin dari Kendal Rejo sampai ke Karangbrei sampai ke Ardilawet atau kemana saja itu kebetulan mungkin atau bagaimana ya singgah di Desa Wiyarawetan ini. Nah, singgahnya itu ya katanya pernah dulu itu di sini ada perselisihan wilayah karena dulu ini belum ada rumah atau apanya, paling berapa orang saja, 2 orang. Ini dulunya itu katanya itu ya berupa hutan yang sangat alas ya, yang sangat bahasa itu malah ditakutkan karena isinya itu cerita dari orang Aritang itu yang dulu yang tahu seperti itu ya katanya tempat yang paling angker. Nah, itu benar atau enggak kan itu namanya kan cerita atau sejarah, bahasanya jare kata sedikit toh. Berarti mungkin kedatangannya beliau ke sini ada tujuan yang tadi disampaikan karena adanya perselisihan ingin apa gitu ya. Iya, ya untuk sementara itu yang kita ketahui atau yang mengatakan yang ahlinya seperti itu karena panjenengan kesini pun bahasanya ya belum ketemu semua. Ini hanya sebagian saja yang saya tahu, juga dari pengurus juga sudah mengetahui karena setiap ada yang ziarah ke sini atau siapa ya saya cerita. Dan saya pribadi kenapa saya yakin dengan ini ada makamnya atau petilasan Saja Bukarang, para ziarah dari luar Wiyarawetan atau dari luar kota itu banyak yang kesini. Banyak. Saya sendiri juga sampai bingung kok tahu dari mana. Katanya ada yang mengatakan saya disuruh biaya ke sini, saya dapat email di sini. Berarti keberadaan makom Saja Bukarang ini tidak hanya diketahui oleh masyarakat Wiyarawetan dan sekitarnya, juga banyak yang berdatangan dari luar, mungkin luar daerah, luar kecamatan atau bahkan luar kabupaten. Luar kabupaten. Ya semenjak itu dibuka dengan keluarnya Saja Bukarang itu malah yang dari luar itu yang banyak yang datang, malah dari orang sininya yang nggak datang. Nah mungkin itu atau satu petunjuk atau gimana, karena saya hanya tujuan saya itu sama teman-teman itu hanya untuk menyatukan supaya kita hidup saling tolong menolong. Iya. Sebagai orang yang harus sabar, harus legowo. Pendapat orang mau yang bagaimana ya monggo, itu pendapat, yang penting tujuan satu, harus bersatu. Itu yang tujuan utama, bukan tujuan pribadi juga dengan adanya makam sini itu. Ini kan semacam makam petilasan, bahkan petilasan ya Pak. Iya. Seorang wali. Iya. Pastinya kan di samping mungkin pengakuan dari masyarakat, apakah dari pemerintah desa juga sendiri mengakui keberadaan ini atau bagaimana Pak? Untuk pemerintah itu desa. Kalau pemerintahan itu ya tergantung dari kepemimpinannya Pak. Ya dari dulu ya kepemimpinan tokoh masyarakat atau pemerintah masyarakat itu ya mengakui. Tapi kan masyarakatnya sendiri yang ngasih pada bingung, ya mungkin ada masalah yang saya nggak tahu. Karena dari Lurah Pak Harto, dari Pak Lurah Susiati, dan sekarang Pak Utomo itu ya kalau ada acara di sini, ada acara hall, kan kita adakan acara hall setiap tahun Pak. Oh, itu sudah berlangsung berapa tahun?
10 tahun Pak semenjak dibuka sampai sekarang. Pasti tiap tahunnya ada hall untuk ya. mengenang jasa-jasa beliau ya. Sudah 10 kali. Sudah 10 kali. Nah itu biasanya dilaksanakan pada hari tertentu atau bulan tertentu untuk yang hallnya. Semenjak dari dibukanya itu tiap bulan Suro Pak, dari tanggal 1 itu paginya itu di sini di makam itu hafid Quran atau hafal Quran, mengapa katam. Nah malamnya itu Pak, berarti acaranya itu malam kedua dengan kita panggilkan para kiai itu. Nah, dengan acara-acara seperti itu ya alhamdulillah masyarakat senang Pak, karena dengan acara itu pun dari Forum Peduli Makam sendiri tidak tampil sendiri, kita juga ke masyarakat, karena dengan adanya acara seperti ini kita kadang meminta bantuan, apakah itu berupa snack atau berupa nasi yang ditaruh di nampan Pak. Dan alhamdulillah itu masyarakat itu semuanya itu semacam budaya ya, jadi budaya ya. Hallnya itu kalau untuk itu ya sekarang ya kayak mungkin jadi budaya Pak, tradisi jadi akhirnya hall ada makanan di nampan gitu, makan bareng-bareng seperti itu. Nah karena dari tahun itu ada corona itu, acara yang tradisi seperti itu akhirnya diberhentikan dulu karena kehanan adanya COVID itu Pak. Jadi nggak ada tadi acara makan-makan di itu bareng ya, dengan kan masyarakat. Kita harus juga mengikuti instruksi dari pemerintahan ya. Iya, kita kan harus mengikuti. Kalau nggak boleh ya karena kita tujuan itu untuk kebaikan kan ya apa salahnya kita. Nah ini Pak, jenengan posisi yang mengurus makam sini. Ya. Lah jenengan tinggalnya di sini juga atau ada semacam apa jadwal atau bagaimana kepengurusan? Kalau kepengurusan itu kan dalam acara hall Pak. Terus kepengurusan sendiri ya sudah tertera, tapi kan namanya mungkin kebanyakan masih muda-muda atau belum tua, paling umur 40-an lah. Umurnya berapa? 40? Kalau 40 lebih Pak, 40 lebih. Jadi mungkin dengan kesibukan di rumah atau dengan duniawi ya bahasanya saya sendiri sini ya jarang-jarang Pak, ketika umur masih segitu sudah nguri-nguri makom, itu ngurusin itu ya itu luar biasa ya. Kalau dipikir secara akal ya iya Pak, saya sendiri juga bingung kenapa saya dulunya gimana Pak bisa kalau dulunya pengurus di sini tuh kalau dulunya sih ada semacam gerakan ayo kita bareng-bareng ngurusi ini atau bergerak dengan sendirinya? Kalau masalah itu bareng-bareng Pak, bukan karena ada pribadi, atau kalau pribadi sih ya hanya unek-unek, tapi untuk memunculkan biar diketahui orang banyak, karena tujuan hanya untuk menyatukan terutama orang Uyoro dan sekitarnya supaya guyup bareng Pak. Nah kenapa adanya makam ini ya menurut saya itu ya hanya media saja Pak, hanya untuk kumpul di acara di makam. Nah acara makam itu di makam itu apa Pak? Iya. Kan rata-rata orang kan di makam itu kan pikiran, tawasulan, manakib. Yang penting kan yang diucapkan, yang dibacakan ayat-ayat suci Pak. Iya. Nah itu secara pribadi menurut saya sendiri dan rasanya itu jadi tenang Pak, jiwa atau batin itu merasa tenang. Nah ini Pak, untuk tadi saya kan juga masuk ke dalam sama dengan tawasul di dalam itu saya melihat sebenarnya kan panjang. Oh iya. Itu panjangnya berapa meter Pak? Itu panjangnya 4 meter Pak. 4 meter ya, tapi ya jangan salah persepsi Pak. Panjangnya 4 meter nanti karena orangnya panjangnya 4 meter. Ya menurut orang yang ahlinya itu ya bukan panjangnya itu tapi panjang ilmunya Pak, berarti banyak ilmunya. Tadi saya pas di awal mau masuk ke sini, saya kan melihat itu ada tulisan patilasan Syekh Cibucara. Nah itu bentuk patilasan itu berupa apa? Kalau dari masyarakat sendiri malah belum tahu Pak yang ditinggalannya apa, tapi semenjak itu dibuka dengan ahlinya dan katanya di sini itu ada peninggalan
berbentuk itu batu Pak, batu yang besar. Batu yang besar. Iya, dan batu itu ya masih ada tapi sudah tertanam dalam tanah, makanya nggak usah dimunculkan lah. Yang penting di sini itu memang ada petelasannya sensitif karang, itu ditanam saja, bahasanya untuk tunggu atau kenang-kenangan di sini, untuk bukti bahwa Mbah Walinya itu benar-benar pernah di sini. Itu bukti. Dengan adanya orang ziarah, orang tawasulan di sini dan sebagainya, itu kan juga bentuk bukti keyakinan mereka atas beliau adanya di sini, Pak. Berarti. Iya, ya mungkin ya seperti itu Pak. Ya karena saya di sini juga masih belajar juga masih ngaji. Ya karena keyakinan dengan keduanya sudah ahli makom, ya otomatis berarti kan itu merucut kebenaran Pak, bahwa di sini itu memang ada petilasan wali. Karena semua itu kan orang nggak tahu, orang kan hanya meraba-raba kebetulan atau kebenaran, karena manusia itu nggak ada benar Pak, kebenaran itu hanya milik Allah saja. Nah kita sebagai manusia atau orang yang biasa biasanya kan meraba atau ayo kok ada kegiatan yang bagaimana kok, ayo nguri-nguri, itu kan dari menguri-nguri para leluhur atau sesepuh itu kan kita hanya menghormati Pak jasa-jasa mereka, ya. Jasa-jasa mereka di waktu dulu. Ini ngomong sambil Oh iya ya, ngomong Pak. Oh iya. Yang menjadi pertanyaan saya lagi nih Pak, setiap harinya atau setiap malam di sini pasti ada yang menjaga di sini atau bagaimana? Ya alhamdulillah Pak, semenjak ada musafir yang kesini, tadinya ya saya kesini ya cuma sebentar, nanti pulang lagi, kesini ya pulang lagi. Nah, semenjak ada musafir itu ada ya, berarti ada yang menunggu Pak. Dan kebetulan musafir itu di sini sudah lama, sampai 3 bulan lebih. Saya percayakan untuk merawat makam ini. Jadi tapi itu juga tetap persatunya di pengurus lain ya Pak? Iya, bukan. Tapi sementara ini ada musafir yang masih menetap di sini? Masih ada Pak. Posisi masih di sini? Iya, masih di sini. Iya. Ya alhamdulillah musafir itu di sini saya perhatikan itu ya memang semenjak ada dia makam ini bersih Pak. Nah dulu waktu belum ada musafir, kadang saya kesini 1 minggu sekali, karena mungkin kesibukan saya. Akhirnya Nah, makam tapi itu ini Pak, kurang kalau semisal orang ziarah kan tidak tentu waktunya ya Pak. Iya. Bahkan ada yang pagi, siang, sore, bahkan ada yang malam, pagi, subuh. Nah itu kalau sudah mau masuk ketika tidak ada yang jaga di sini sebagai, apakah bisa langsung masuk saja kayak gitu Pak? Ya saya sudah ngomong sama lingkungan atau sama pengurus yang lain, kalau ada yang ziarah dipersilakan saja masuk sendiri, karena makam ini itu belum ada karena jadi intinya misal saya ini ya, ya, ketika saya kesini pingin ziarah, pingin kesini, ketika nggak ada orang masuk saja nggak Pak? Nggak apa-apa Pak. Dari yang lainnya juga seperti itu, tapi kalau intinya berarti tidak ada juru kunci gitu Pak? Iya, intinya nggak ada juru kunci. Cuman yang mengurus makom gitu. Nah, terus rata-rata para ziarah itu walaupun nggak ada juru kunci, yang ngomongnya yang merawat ini, yang ngurusin ini siapa? Saya biar ketemu, katanya kok kesini mau masuk sendiri, kayaknya kok nggak sopan. Nah, kadang Iya, saya juga susah masuk sini. Nah itu Pak yang Pas sering. kebetulan Minana ada, ya alhamdulillah berarti rezeki saya. Iya, bisa itu ketemu rezeki sama jenengan. Pak Mulyadi ya. Rata-rata itu yang ziarah datang itu ya emang nanti tanya ke lingkungan, ini yang ngurusin siapa. Nah rata-rata lingkungan nunjuknya saya Pak, padahal yang pengurus kan bukan saya saja. Nah semenjaknya sih barangkali Panjenengan pernah menemukan sesuatu atau mungkin mimpi atau apa, pernah enggak Pak? Ya pernah. Nah kalau menurut saya itu, kalau mimpi katanya banyak orang kembang tidur atau gimana sih, ya monggo. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau yang tentang yang ziarah itu yang menurut saya petunjuk Pak. Itu bagi yang rawat makam di sini. Tinggal kita tahu nggak orang datang itu ke sini itu apa, gambarannya apa.
ya pernah mungkin 1 tahun Pak kayaknya saya pernah diizinkan Pak, bahwa emang itu yang diceritakan adanya batu ya emang benar. Nah saya di mimpi itu ya ketemu juga di situ ada selebaran yang berbentuk putih itu ya katanya isi sejarah Wiyoro Pak. Iya, itu benar atau enggaknya ya saya nggak tahu. Makanya kalau ingin tahu sejarah desa Wiyoro Wetan Pak, ya ayo kita uri-uri bareng, kita ruwat bareng, karena tujuan kita bukan untuk pribadi tapi khususnya untuk warga Wiyoro Wetan. Dan siapa saja yang mau ingin tahu sejarah Wiyoro Wetan ya biar ada juru kuncinya Pak, karena yang pasti tahu ya juru kunci. Kalau saya yang menanyakan gimana sejarahnya ya nggak tahu, saya kan hanya merawatnya kan, kalau kotor saya sapu, ada kedai bocor saya benerin. Tapi kalau sejarah ya mungkin jenengan ya tahu ya, pasti yang juru kunci kan Pak yang pasti tahu sejarah karena mungkin yang diberitahu. Nah pernah nggak Pak semisal muncul hal keanehan di sekitar makom? Ya keanehan sih banyak Pak. Sebelum dibikin atau dimunculkan makam ini ya malah banyak di jalan samping ini kan, sebelah barat kan ada jalan Pak, itu ya banyak terjadi kecelakaan. Nah terus orang lewat sini ya pada segen karena sepi banget katanya, bahasa Jawa itu angker Pak, singit. Nah semenjak adanya makom orang luar pada seneng, terang, akhirnya ya alhamdulillah, berarti kan dengan adanya makam ini kan manfaatnya bukan orang Wiyoro saja Pak, berarti ya orang-orang yang tadinya lewat takut akhirnya nggak takut. Ya kalau menurut saya itu dengan adanya ini, karena tujuan itu bukan untuk pribadi ya ayo bareng-bareng Pak, karena dengan adanya makam itu nanti yang merasakan itu bukan orang luar, tapi malah justru orang luar lah yang malah yang menguatkan atau yang apa ya istilahnya itu, dengan diakuinya makom malah justru itu orang luar, justru orang Wiyoro sendiri malah yang biasanya yang menikmati, yang tadinya sepi bisa jualan apa kan, berarti kan mereka itu kan yang menikmati, yang merasakan. Ya saya kira cukup ya Pak, saya sudah bisa menangkap gambaran atas asal usul sejarah Jambu Karang di desa Wiyoro Wetan. Iya Pak. Jadi sama-sama bisa Pak. saya simpulkan tadi Jambu Karang itu berarti anak pertama dari raja pertama, yaitu Raja Brawijaya yang pertama satu. Beliau bersinggah di sini tujuannya dulu berarti ya, karena di sini mungkin ada semacam perselisihan untuk mempersatukan perselisihan tersebut. Iya, seperti itu Pak. Iya. Sementara itu ya seperti itu, karena cerita ini ya belum sepenuhnya, tapi saya secara pribadi sendiri ya nggak lama lagi Pak, hanya mungkin ya kalau jenengan tapi lagi mau ikut lagi mungkin ya bisa sejarah apa yang jenengan ingin tahu ya mungkin bisa saya ceritakan menurut yang ditemukan itu Pak. Ini hanya sementara saja. Kedatangan kami saya ucapkan terima kasih banyak Pak, karena memang kami dari tim Jejak Malam itu memang memiliki sebuah tujuan. Yang pertama yaitu silaturahmi, yang kedua ya ingin tahu lah sejarah-sejarah sekitar sini, tentunya ya, karena di sini kalau ada makam Jambu Karang. Jadi ini sudah dengan sedikit ngobrol dengan panjenengan saya bisa menemukan sebuah jawaban. Ini sekali lagi saya mewakili dari tim menyampaikan banyak terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bersiaran di sini, silaturahmi di sini, dan juga mengenal atau mengetahui tentang asal usul sejarah Jambu Karang di desa Wiyoro Wetan. Mungkin seperti itu Pak, nanti lain waktu kita sambung lagi. Oh iya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk penonton setia Jejak Malam, itu tadi kami sudah meliput adanya Syekh Patilasan, Syekh
Jambu Karang di Desa Wiyorewetan, dan alhamdulillah banyak sejarah yang kami temukan. Di antaranya bahwa Syekh Jambu Karang ini adalah putra dari raja pertama Pajajaran, yaitu Raja Brawijaya yang pertama, dan kedatangan beliau di Desa Wiyorewetan ini semata-mata adalah untuk mempersatukan masyarakat sekitar desa ini pada waktu dulu. Jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh penonton setia Jejak Malam dan juga pada masyarakat khususnya Desa Wiyorewetan dan pada umumnya Kecamatan Umurjambi, bahkan seluruh Indonesia, bahwa di Desa Wiyorewetan ada petilasan Syekh Jambu Karang. Terima kasih, tonton terus, ikuti kami di Jejak Malam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.